Harmony Life bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Dan sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasanya juga lancar, berkah semuanya. Dan kembali lagi bersama saya Soraya Larasati di Harmony Life. Kita akan ngobrol santai mengenai tren keuangan terkini anak muda biar hidupnya lebih seimbang, lebih harmoni, pokoknya lebih damai deh dunia akhirat. Amin. Nah, seperti biasa, saya tidak sendirian karena saya selalu ditemani oleh narasumber yang kredibel dan cantik. Di samping saya sudah ada Putri Madarina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selalu dalam keadaan baik karena pengen ketemu sama kamu, pengen banyak belajar. Dan kita juga kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren dong. Kita kedatangan Kemal Palevi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang konten kreator sekarang menjadi aktor. Apalagi nih? Stand up komedian. Stand up komedian. YouTuber. Waduh, semua. Podcaster. Podcaster. Semua. Apa aja selama menghasilkan yang halal ya. Bener, Amin. amin. Tinggal nyari yang dihalalin aja. Itu dia. Itu dia. Kan? Iya, Gak apa-apa, siapa tahu kan langsung tiba-tiba ada yang teman-teman di sini yang mau mendaftar bisa tulis di kolom komen. Boleh. Saya terima kok teller bang, nggak apa-apa. Oh iya. Siap. Kerjanya kan bagus gitu, disiplin. Bener. Pinter ngatur keuangan kan, istri kan harus kan. Ngitung uang kan cepet dia. Bener. Teller bang, bisa. Nah, kita akan membahas mengenai habit Ramadan nih. Jangan boros dan tetap berbagi. Ngomong-ngomong soal Ramadan nih ya, sekarang kan udah masuk bulan Ramadan nih. Gimana nih kebiasaan habit Ramadannya Kemal nih? Dari mungkin perbedaannya dari sebelum pandemi sampai sekarang yang sekarang di tengah-tengah pandemi ini. Kalau sebelum pandemi sih kayaknya habitnya masih selama Ramadan ya. Kebanyakan sih justru kalau Ramadan pas sebelum pandemi itu banyak istirahatnya. Banyak istirahat malah? Justru lebih banyak istirahat, lebih banyak kayak banyak kerjaan off air yang nggak ada kan di pandemi kan, kecuali misalkan nge-MC acara corporate mau buka puasa. Iya. Atau misalkan syuting acara TV menuju sahur. Betul. Biasa itu. Dan itu kan posisinya sebenarnya tidak lagi puasa kan, udah buka gitu. Iya, kalau iya. menuju sahur kan. Jadi atau lebih banyak tapping sebelum ya, ada juga beberapa kayak gitu. Jadi lebih banyak santainya. Justru yang lebih riuh itu adalah ketika pandemi. Ketika pandemi karena kan harus lebih sering belanja online juga. Terus habis itu banyak kerjaan-kerjaan yang justru dari rumah via Zoom kayak gitu-gitu. Jadi emang semenjak pandemi justru jauh lebih sibuk malah daripada pas sebelum gitu. Pas pandemi sibuk banget. Malah pandemi malah sibuk ya? Lagi sibuk karena semua brand itu bingung mau ngapain gitu loh. Kayak mereka tuh justru yang tadinya mungkin menghabiskan uang mereka dalam 1 tahun untuk acara event off air gitu. Ya. Sekarang brand-brand tuh kayak bingung kayak, ini gua ada duitnya nih, gua buang kemana nih, kan lagi pandemi gitu. Iya. Otomatis yang kebagian adalah content creator, yang kebagian adalah social media personality. Iya. Yang digital ya. Iya, jadi kita yang kerjaan kita setiap hari main sosmed doang, akhirnya kepanggil sama mereka semua. Jadi kepake malah faedah ya Jadi ada faedahnya gitu. Iya, Jadi benar-benar. otomatis jauh lebih sibuk. Jadi banyak nge-host cuma dari Zoom doang gitu. Yes. Jadi habitnya malah makin padat, makin banyak rezeki ya. Iya. Makin banyak tabungan dong pastinya. Ngomong-ngomong soal tabungan nih ya. Ini kan udah berpenghasilan dari muda banget nih. Iya. Siap. Nih, sebagai pelopor gitu loh, pelopor konten creator nih. Bayar pajak kok saya. Nah, iya Bayar itu pajak dia. saya. aman. Dicatat, taat pajak. Taat pajak saya aman. Tenang, itu semua ada di fitur kita kok, bisa bayar pajak. Jadi kalau kamu lupa, kita mengingatkan lewat fitur-fitur kita. Oh iya ya. Iya dong. Nah, masalah mengenai tabungan nih, pernah ada problem gak sih dengan masalah keuangan sebelumnya nih? Tadinya tuh hidup gua tuh cukup boros. Jadi gimana Nah, ya, tuh. namanya anak muda ya, anak muda Yakin dapat. masih muda? Kalau sekarang enggak. Awal-awal kan masih muda. Oh iya. Pas mulai 2012 gue tuh mulai stand up aja dari 2013, 2012 itu udah syuting film 13, 14, 15, 16 sampai sekarang 2021. Oke. Awal-awal jadi kan dulu masih tinggal sama orang tua. Betul. Sebelum akhirnya ikutan stand up comedy. Pas tinggal sama orang tua, kan semua duit semua dari orang tua. Betul. Berarti kan kita belum ada tanggung jawab dong. Benar. Mau beli Utuh ya, iya utuhnya, belum, benar. masih gitu. Jadi mau beli handphone pun, mau beli TV, mau beli apapun itu kan pasti pakai duit orang tua. Benar. Nah,
Begitu dapat uang sendiri, itu adalah momen dimana anak muda tuh pasti kalap. Semua handphone terbaru, beli. TV paling canggih, beli. Mau apa, beli PS4, beli semua. Jadi beli mobil baru, beli buat jemput cewek. Pokoknya semua itu ketika pegang duit sendiri untuk pertama kali itu super boros pasti. Benar. Kita lupa harus nabung, harus bikin deposito. Iya. Jadi pas muda umur 23 24 ini foya-foya hidupnya, umur 29 baru nyadar, kemana uang gua ya? Nah, Kayak itu lari ya. kemana nih duit nih gitu. Jadi memang ya semua tuh pasti ngalamin yang namanya kaget gitu ya. Ya. Momen dimana kita tuh begitu punya duit tuh kayaknya pengen pengakuan dari sekeliling nih, gue nih udah bisa punya penghasilan nih. Ya, apa yang nggak bisa dibeli waktu muda, waktu kita masih sama orang tua, Iya. akhirnya dibeli ketika punya gaji sendiri, Betul. uang sendiri gitu. Nah itu dia ya, jadi sekarang mungkin karena mungkin udah lebih matang juga pemikirannya, kayaknya udah langsung mikirin gimana nih buat investasi kayak dibagi-bagi gitu ya buat investasi. Kalian nih mukanya kayak meragukan ini. Nggak mau banget, ini justru momen-momen paling ditunggu adalah ketika Ada kata investasi. ada advice investasi ini sangat penting banget. Berarti Put boleh tuh mungkin dia kayak membutuhkan banget advice mungkin biar keuangannya bisa lebih stabil, lebih terarah, lebih terencana, terorganisir lah yang paling penting. Gimana tuh Put? Mungkin kita ini kali ya, karena kan udah masuk bulan Ramadan, terus habis itu pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang biasanya nggak ada, terus tiba-tiba jadi ada nih pas Ramadan gitu. Pasti. Misalnya gitu, kalau misalnya udah tinggal sendiri berarti mungkin bayar THR karyawan ya kan. Ya. Nah gitu, itu kan pasti ada dong. Ada, gitu. Terus ada. habis itu mungkin sebelum pandemi itu biasanya mungkin kita makan-makan, bukber serialnya nggak habis-habis gitu. Tiap hari kayaknya stripping. bukber, apalagi udah minggu kedua ke belakang tuh. Iya, minggu kedua sampai sebelum mudik ya, itu kayaknya tiap hari gitu kan. Terawih kagak, reunian terus. Aduh, itu astagfirullah sekali ya. Iya benar-benar. Nah, biasanya selain itu juga ada banyak diskon juga kan, menjelang Betul. Ramadan, menjelang Lebaran itu pasti ada diskon gitu kan. Terus jadi kita kalau siang-siang pas lagi puasa ngelihat belanjaan itu biasanya lebih apa ya? Kalap ya. Kalap gitu, biasanya lebih kalap gitu, jadinya mungkin lebih konsumtif kalau belanjanya siang-siang gitu kan. Itu jadi kayak ada beberapa hal yang membuat kita mungkin jadi kok dapat THR sih gitu ya, tapi kok habis-habis juga ya, kemana Malah nih nombok habisnya? yang ada ya dari THR. Iya, malah minus gitu loh. Biasanya penghasilannya kan minus THR, nggak dapat THR, tapi ada sisa kok sekarang pas Lebaran malah habis gitu ya. Nah mungkin itu adalah beberapa hal yang mungkin kita perlu pikirin, karena kan sebenarnya Lebaran, Ramadan itu kan tiap tahun udah pasti datang kan. Ya, Pasti. benar. Tapi biasanya orang hampir selalu nggak siap menghadapi expense-nya di Ramadan gitu. Nggak pernah ada budgeting khusus. Nggak pernah ada budgeting sejujurnya ya. khusus, iya Ya, gitu. nggak Jadi ada sih. sebenarnya, iya kan gitu. Biasanya nggak jalanin ada. aja. Kita jalanin aja gitu kan. Nah sebenarnya expense yang udah pasti nih rutin tiap tahun gitu, itu memang baiknya dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Misalnya kita abis ini nih, oh yang tahun ini nggak siap nih, ya udah yang tahun depan kita targetnya harus siap ya gitu. Misalnya kan expense-nya sama aja toh, misalnya bayar THR karyawan, terus misalnya ponakan ya, keluarga, orang tua, misalnya beliin gadget baru atau apa segala macam, itu bisa tuh dipersiapkan secara khusus gitu. Terus misalnya kita mau ekstra sedekah juga bisa ya pas Ramadan juga gitu kan. Itu jadi segala macam kebutuhan keuangan, baik itu sifatnya sedekah atau memang kebutuhan-kebutuhan lainnya, itu kita ya siapin aja gitu dari sekarang gitu. Toh tahun depan juga bakal ada lagi kok gitu, sama aja expense-nya gitu. Oh jadi intinya tuh berarti sebelum kita mulai memasuki Ramadan yang memang sudah selalu datang tiap tahun Ya. ya Iya. gitu ya, kalau kita ada usia dan rezeki ya. Amin. Jadi Amin. jadi maksudnya udah dibikinin budget khusus ya. Jadi Iya. ketahuan nih kita pengeluaran yang nggak pentingnya tuh berapa, supaya paling nggak ada simpenan atau paling nggak Yes. jangan sampai minus gitu dari THR yang kita dapat gitu ya. Pengeluaran Yes. nggak penting tuh paling bahaya sih dari semua, maksudnya dari semua hitung-hitungan tuh pengeluaran nggak penting tuh paling bahaya itu. Tiba-tiba kayak ini dapat ini uang dari mana, nih keluarnya kemana ya gitu. Iya, dan gangguannya itu biasa pengeluaran nggak penting itu dari ya sel-sel yang ada Bisa. gitu kan. Ya misalnya tiba-tiba ya hasutan dari sekeliling lah, ini kayaknya keren banget nih, kebenaran lagi ada promo nih, misalnya buy one get one atau apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih belanja segala macam gitu. Memang kita alokasiin budget yang lebih besar gitu ya. Tapi memang kita harus budgetin, karena kalau nggak dibudgetin pasti akan Boros banget. belanja juga gitu loh. Tetap belanja anyway Bahaya gitu kan. Benar, Gitu. benar. Musim lalu apa ya? Tahun lalu aja tuh gua tanpa sengaja ya kan, karena di rumah aja ya. Iya. Jadi karena sholat juga di rumah aja, maksudnya kan masjid tahun lalu masih ditutup semua kan, Betul, nggak boleh betul. ada taraweh apa segala macam. Jadi saking itu tadi, maksudnya tiba-tiba kalap aja,
mesen sejadah dong di toko online gitu. Iya, Terus iya. habis itu tiba-tiba beli sarung. Bisa gitu beli, kayaknya nggak ada kopiah, beli kopiah. Bisa gitu tiba-tiba karena kan kita sholat terus kan. Pas sholat terus kayak ini kayak sejadah udah nggak enak gitu aja. Iya, Tiba-tiba iya. beli gitu otomatis gitu. Kalau nggak ada kegiatan malah kadang-kadang dicari-cari ya. Iya benar. Bahkan teman ada yang karena kita di rumah aja, itu kan jadi Al-Quran karena sering dibaca kan mungkin udah agak lecek gitu. Iya. Tiba-tiba beli baru. Kayak gitu maksudnya, beli baru Al-Quran buat dibaca bulan puasa bisa gitu. Jadi dicari-cari kesibukan ya. Iya. Makanya harus produktif sebenarnya di Iya. saat pandemi. Nah, Bener. mungkin kalau dari Kemal sendiri nih, selama pandemi atau mungkin selama Ramadan kan tadi dibilang makin sibuk. Kegiatan produktif apa sih mungkin yang bisa di-share nih ke teman-teman biar tuh jadi nggak gitu nggak konsumtif karena buang-buang waktu nggak bingung mau ngapain gitu kan. Iya, jadi kalau yang tahun lalu itu gua sempet bikin podcast sebulan full. Iya. Jadi podcastnya tuh ngundang bintang tamu gitu, apa segala macem, dan ada bikin konten sama Ustadz. Bikin konten sama Ustadz itu nggak setiap hari sih memang, karena kan banyak generasi milenials tuh yang nggak mau nggak mau Pak Ustadz terus nih hiburan dong. Jadi makanya gua bikin acara tuh ada Pak Ustadznya. Cuma kalau ada bintang tamunya memang tidak ada Ustadz. Cuma gua ngasih pertanyaan SD anak kelas 1. Anak kelas 1. Agama Islam. Misalkan contohnya siapa malaikat penjaga pintu surga? Pasti kita juga lupa gitu. Siapa ya gitu. Itu momennya lucu tuh. Oh, jadi dia ada pelajaran-pelajaran Islami juga di situ ya, karena di Ada. bulan Ramadan nyangkut tema itu Ya, ya. dan itu Oke. full sampai lebaran. Jadi memang full sebulan full. Alhamdulillah gara-gara tahun lalu sebulan full, sekarang tahun ini dapat eksklusif gitu. Wah, eksklusif Ada. lagi untuk bikin sebulan full lagi. Nggak sebulan full, cuma dia jadi 3 kali dalam seminggu. Oke. 3 kali. Cuma tetap ada mau bikin tentang curhat sama Ustadz. Wah, keren banget ya. Gitu. Jadi teman-teman gitu tuh ya, namanya generasi syariah. Oh, istilahnya soalnya kalau di BSI adalah Gensi. Jadi banyak sebenarnya hal yang bisa kita lakukan ya. Nah kayak gitu kan kalau udah kesibukan yang produktif kayak gitu terus manfaat suka lupa nih sama hal yang konsumtif sih. Iya, nah sebetulnya tuh yang kemarin yang berbeda nih ya, Lebaran tahun sebelum pandemi sama pas pandemi, karena kan kita semua di rumah aja ya. Betul. Ada satu yang aku berasa banget, dapat hampers banyak banget. Oh iya, Iya kan? betul. Tahun lalu itu karena kita semua di rumah dan nggak ketemu selama sekian bulan gitu kan. Jadi ya Iya, ajang silaturahmi itu akhirnya budget Bener. hampers lumayan juga tuh tahun lalu. Hampers makanan yang nggak berhenti-berhenti nggak sih? Iya, Parah. bener. Hampers makanan yang kayaknya. Nah itu kan mungkin terjadi Bener. lagi ya tahun ini gitu kan, karena mungkin kita masih dalam masa pandemi belum bisa Ya. ketemu secara bebas gitu kan sama teman-teman, ada kemungkinan dan itu juga bisa tuh dibajetin juga seperti itu. Hampers ya, wajib sih itu. Hampers ya buat klien atau biar buat koneksi, Buat temen. buat Iya. temen, buat saudara Iya. yang kita nggak Iya. bisa ketemu. Iya, Karena kayaknya tahun ini juga masih bisa dibilang agak-agak riskan ya untuk bisa Betul. silaturahmi gitu. Iya. Misalnya kumpul keluarga besar gitu atau mungkin pergi keluar kota, Iya. mudik gitu kan. Yes, bener. Apalagi sekarang kan hampers bisa belinya lewat e-commerce ya. Betul. Iya. Dan bayarnya bisa pakai e-commerce juga, bisa pakai BSI aplikasinya Mobile. Oh Yes. iya. Iya, Bisa. karena BSI Mobile tuh ya, Mal, keren banget deh. Bisa sebagai sahabat finansial otomatis ya, kita bisa bayar, nabung, cek saldo, apa umumnya gitu ya. Atau mungkin juga bisa investasi juga lewat situ. Asuransi ada nggak? Asuransi apa ada, Ibu? Ada. Ada, ya kan? Ada. Oh. Bisa Nah. bayar ini juga apa namanya e-commerce gitu. Jadi E-commerce. kayak Shopee, Tokopedia segala macam tuh bisa dari aplikasi. Oh, Lewat wah, enak aplikasi. juga. Iya, sahabat Iya. finansial, sahabat spiritual juga. Benar. Karena kita di bulan Ramadan kan banyak ya kegiatan kita. Kadang lagi nggak ngapa-ngapain, cuman lewat aplikasi itu kita bisa sambil Mau ngaji, mau ngaji bisa. Ya misalnya mau sholat, jadwal sholat ada, arah kiblat ada. Bayar zakat biasa juga tuh ya? Nah itu Benar. sahabat Oh, iya? sosial. Iya bisa. Oh bisa. Jadi bayar zakat segala macam ya, zakatnya juga macam-macam kan. Iya. Zakat mal, zakat Zakat fitrah, fitrah, terus habis itu mau infak sedekah Bisa. juga bisa. Iya, kurban juga bisa via BSI Mobile. Oh bisa juga? Bisa kurban juga. Menarik, Banyak banget menarik. ya bisanya ya. Benar-benar. Ya sekarang eranya udah begitu semua sih Iya, ya. jadi benar. semua praktis dalam satu aplikasi. Dan yang pasti juga ini, kalau kita mau nabung, mau transfer katanya ada, maksudnya reminder buat kita untuk sedekah juga kan? Iya, jadi setiap kita habis transfer, Iya. habis transaksi, kita tuh diingetin sama BSI Mobile untuk sedekah infak.
Oh 2,5% itu. Enggak, jadi berapa aja. Terserah kita Terserah mau kita. melakukan sedekah atau enggak. Oh siap, bagus juga. Jadi diingetin gitu, Iya, iya, biar iya, nggak betul. lupa. Misalnya kan kita lupa ya, oh iya hari ini belum infak nih gitu. Iya. Pas kita lagi transfer, abis itu diingetin setelahnya. Dan itu yang bikin rezeki kita makin banyak tanpa Amin. sadar kan. Yes. Karena Amin, infak amin. dan sedekah teman-teman. Wow. Oh, siap. Infak dan sedekah tidak bikin Anda miskin. Yes, Gila. betul sekali. Itu dia. Jadi udah sahabat finansial, sahabat spiritual juga, dan sahabat sosial juga. Jadi udah Yes. semuanya jadi satu ya. Yes. Deposito juga berarti masuk di situ Iya kan. betul. Satu paket lengkap lah ya. Dan mudah, semua tuh bisa dilakuin lewat handphone kita doang gitu kan. Satu lagi yang belum Nah, ke-mention tuh, apa tuh? bisa beli emas. Ya. Oh, Lewat aplikasi. investasi emas. Iya, sekarang. bisa Iya, juga. iya. Mungkin Anda mau berinvestasi kan daripada keuangannya tidak terencana, nah investasi mungkin bisa juga. Mungkin buat nyiapin mahar. Yes. Bisa, semua tuh bisa ya. Nggak enak nih kalau pandemi, tapi kalau nikah kan nggak usah budgetnya nggak gede-gede. Iya, iya, Karena iya. nggak ngundang banyak orang. Bisa transfer emas buat mahar kan? Ya nanti coba deh ntar gua download deh si online nih. Ya praktis ya. Itu juga bukan rekening buat orang yang belum punya rekening, bukan rekeningnya kan juga praktis. Pas banget, belum punya BSI Mobile. Belum punya. Nah, sekarang ambil handphonenya, jadi Handphonenya ya benar-benar. bisa bikin rekening dari handphone langsung. Oke, sekarang ambil handphonenya hanya hari ini saja. Teman-teman, hanya hari ini saja, diskon 50% masih gitu kan? Masih kan? Senin harga naik ya. Nanti harga naik cepat hanya hari ini saja. Ya nanti download. Buka rekeningnya tuh enak banget, jadi anytime ya. Pokoknya praktis banget sih. Jadi intinya semua tuh bisa dapat paket hemat lah semuanya dari BSI Mobile ya, luar biasa. Nah ngomong-ngomong nih soal teman-teman tadi udah ngebahas ya soal kebiasaan kita di Ramadan sebelum pandemi, setelah pandemi kayak gimana dan cara untuk produktif di saat pandemi. Teman-teman di sini juga bisa ikutan nih kalau mau nanya-nanya, dan kemarin sudah banyak yang masuk nih. Pas kita udah tanya IGTV yang kemarin ya, banyak yang masuk bertanya di kolom komen. Dan mereka yang berhasil pertanyaannya kita bacain hari ini mendapatkan saldo tabungan senilai Rp150.000 dari Bank Syariah Indonesia. Oke. Biar langsung buka tabungan ya Yoi. kan. Biar anak muda itu rajin menabung, rajin berinvestasi, masa depan lebih cemerlang ya. Rajin infak juga tadi Iya ya. betul, infak sedekah juga diingetin ya, setiap kita bertransaksi langsung mau infak sedekah nggak? Wah luar biasa. Gokil. Biar makin berkah nambah lagi. Gokil, Oke, gokil. ini pertanyaannya ada nih Put, beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah nulis di kolom komen yang kemarin. Kak Putri, budget tambahan apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan? Budget khusus nih, tambahan ekstra. Itu pasti banyak ya, budget Iya, darurat iya, gitu. Iya. Nah, budget Ramadan itu biasanya ini ya sebenarnya itu aja gitu dari Ramadan, dari tahun ke tahun biasanya itu aja gitu. Misalnya kalau misalnya sebelum pandemi biasanya kita ada budget mudik. Budget mudik itu sebenarnya bukan perjalanannya aja, tapi di sana ternyata ketemu sanak keluarga pasti perlu kasih THR juga Iya. gitu kan ya, itu pasti perlu disiapin. Ataupun kalau ternyata nggak mudik di Jakarta pun kita perlu menyiapkan THR untuk karyawan kita. Gitu kan Karyawan. misalnya di rumah gitu pasti ada lah gitu misalnya, atau enggak kita ada acara lebaran gitu ya sama keluarga pasti ngasih THR atau kado atau apapun gitu. Jadi hadiah itu masih dibudgetin. Nah habis itu kedua mungkin tadi ya sebagai penggantinya kita nggak bisa bukber di luar, kita kirim hampers ke Iya. teman yang mungkin biasanya sebelumnya cuma ngirim ya ke teman-teman tertentu aja, sekarang jadi banyak, hampir semua yang nggak bisa ketemu kita kirimin hampers gitu. Itu kan pasti butuh budget khusus gitu. Budget kan. tambahan ya, ekstra banget itu. Yes, betul. Nah, selain itu sebenarnya bulan Ramadan ini juga bisa menjadi ajang kita buat ingetin kita tuh udah bayar zakat mal atau belum. Oke. Biasanya kan kita suka lupa gitu ya, takutnya kalau misalnya kita nggak punya patokan gitu yang gampang gitu. Biasanya aku pakai bulan Ramadan ini sebagai pengingat aku untuk bayar zakat mal. Jadi selain zakat fitrah yang biasanya kita memang bayarkan gitu ya di bulan Ramadan, nah habis itu zakat malnya juga gitu. Jadi biar sekalian aja gitu, ngaturnya nggak berkali-kali gitu, supaya kita lebih maksimal lah gitu dalam ngatur budget kita. Terus biasanya juga ada bulan Ramadan, bulan berkah gini, pasti kita juga pengen lebih banyak dong bersedekah Iya. gitu. Jadi kita juga boleh tuh dibudgetin misalnya ngasih ngirim ke masjid ya makanan atau Benar, minuman, buka puasa gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali gitu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan memang kita perlu persiapin gitu, karena walaupun itu sifatnya expense yang kebutuhan kita atau yang memang bentuknya donasi ya, semuanya pokoknya yang kebutuhannya perlu duit ya perlu kita persiapkan.
Oh, jadi banyak sebenarnya kalau dia menanyakan mengenai budget tambahan tergantung kemampuan juga dan keinginan juga ya, keikhlasan Yes, juga. betul. Tergantung plan kita. Plan juga ya. Yang penting yang utamanya THR apa udah kita keluarkan. Nah, budget tambahan misalnya mau sedekah tambahan Iya. atau yang mengutamakan zakat Yes, gitu kan, itu betul. diutamakan. Yang lainnya yaitu hampers gitu-gitu harus dipersiapkan. Anak gitu. muda nggak yang nanya itu? Anak muda. Nah kalau anak muda biasanya ini problemnya gua juga sama teman-teman Oke, gua. gimana Kita kan nggak bisa pulang ke rumah orang tua ya. Jadi kan berarti buka puasa karena tidak bisa masak dan sahur tidak bisa masak kan pasti pesennya adalah ojek online. Iya. Itu Delivery tiap ya. hari loh, itu kayak tiap hari loh kita buka puasa Iya, iya, delivery. iya, Sahurnya delivery itu kan biaya tambahan juga karena pandemi itu. Iya, benar-benar setuju banget ya. Jajan mulu ya Iya, intinya ya. Karena nggak ada yang bisa masak. Iya benar. Iya, Kan iya, butuhnya pagi-pagi juga ya. Iya, orang tua kita nggak bisa pulang karena pandemi kan. Benar. Bahayain orang tua juga kan kalau kenapa-napa. Jadi makanya akhirnya sering banget ojek online. Jadi emang banyak banget nih ya sebenarnya kalau pandemi ini budget tambahan-tambahan yang di luar dugaan gitu ya. Jadi harus prepare ya. Oke, nah ada lagi nih pertanyaan Put ya. Kak, aku pas bulan puasa kok malah boros ya? Ada nggak sih tips supaya keuangan aku tetap sehat di bulan Ramadan ini? Seperti tadi kan banyak ya godaan Makanan itu ya. makanan, hasutan sale-sale karena menuju lebaran orang kan pengen beli baju baru lah apalah gitu. Dan belanjanya pas lagi lapar gitu. Jadi lebih banyak belanjanya kan. Sambil biasa nunggu ngabuburitnya sambil lihat-lihat kan. Add to cart gitu Iya ya. kan? Harusnya puasa nahan hawa nafsu ini malah kalap ya. Nah, Belanja. itu. Iya bahaya itu. Gimana tuh Put kira-kira tipsnya tuh supaya nggak jadi malah lebih boros di bulan Ramadan ini? Nah sebenarnya kan kita boleh-boleh aja gitu ya berbelanja. Misalnya kita pengen pakai baju baru, sepatu baru pas Iya. Lebaran nanti sah-sah aja gitu. Bener. Kita daripada kita membatasi gitu, lebih baik kita memang alokasiin sekalian budgetnya. Jadi kita emang persiapkan budget khusus untuk belanja. Gitu, jadi supaya nggak ini ya, maksudnya kalau kita nggak siapin juga tuh anyway kita bakalan tetap belanja kan, misalnya kita udah nggak tahan nih gitu, malah lebih bahaya kalau kita nggak mempersiapkan gitu. Jadi memang dipersiapkan aja budgetnya untuk belanja. Misalnya contohnya kita rencananya mau beli baju baru, sepatu baru, tas baru gitu, kira-kira yang harganya berapa sih yang kita bakalan beli, dipersiapkan aja. Jadi udah dipatokin aja budgetnya misalnya 2 juta udah semua, kalau lebih ya udah nggak usah gitu ya kali ya. Iya, Biar benar. lebih teratur gitu Iya, ya. Tapi biasanya kita bandel tuh, misalkan udah ditetapin, oke 2 juta buat belanja keperluan lebaran gitu Iya, ya. baju, sepatu, Tiba-tiba apalah gitu. ada yang kalau kita konsumtif banget, ini lagi diskon nih. Ya udahlah pakai duit bulan depan dulu, bisa gitu tuh. Nah, itu. Karena bulan depan kan ada gajian lagi tuh biasanya. Jadi udah ditalangin dulu deh, ntar ada gajian gitu, bandel tuh. Nah, berarti gimana tuh Put kalau ada hasutan-hasutan kayak gitu tuh Put? Nah sebenarnya dilihat lagi dari barangnya. Misalnya gini, contohnya ya waktu itu aku sempat beli sebenarnya nggak butuh sekarang. Koper. Koper tuh lagi diskon waktu itu kan. Ya. Diskonnya Oh. lumayan 50%. Tapi kan kita pakai koper bisa 10 Jarang tahun. lah, jarang banget Tapi kan lah. maksudnya jangka waktunya bisa lama gitu kan, sampai 10 tahun. Jadi nggak apa-apa selama kita masih bisa apa ya, memikirkan kira-kira barangnya itu Worth it nggak ya? worth it atau enggak Iya. pertama gitu. Jangan misalnya oh ini karena lucu aja nih sepatunya gitu kan, misalnya Nah. kayak gitu. Dan ada ininya kompensasinya juga gitu. Oh berarti nanti ada budget di bulan depan yang memang kita harus kurangin ya, karena kita udah pakai di bulan ini untuk beli barang itu. Jadi Iya. cari yang memang benar kita butuhkan, bukan Iya. cuma karena lapar mata gitu Iya, kan. itu Suka dia. gitu. Itu juga salah satu trik yang aku biasanya suka pakai itu kan. Iya. Misalnya sekarang belanja ya shopping online gitu kan, add to cart aja dulu. Nanti Oh, add to lihat cart, benar. add to cart dulu, jangan ditransaksiin. Misalnya lihat seminggu 2 minggu lagi masih pengen nggak? Oh, kalau jadi misalnya masih ditahan pengen. dulu. Oh digituin ya? Iya. Iya juga ya, maksudnya kita masukin ke keranjang dulu aja, diemin aja dulu Iya, udah diemin dulu. seminggu. Tapi pas seminggu hilang nyesek sih, gitu. Tiba-tiba pas seminggu ternyata pengen barangnya, ya udah sold out. Nyesek Ya berarti sih. bukan rezeki. Bukan rezeki. Oh iya bener, positive thinking, benar-benar. Iya, Jadi Benar. patokannya seminggu ya, gitu ya. Jangan tiba-tiba tapi tiap hari dicekin mulu, itu namanya udah pengen banget. Iya, ya 3 hari lah. 3 hari. Nah, 3 hari deh diemin dulu. Bener-bener. Iya. Tapi sebenarnya Put, aku juga mau nanya nih, ini pertanyaan pribadi ya. Kalau misalnya dari sekian, misalnya gaji plus THR, ya misalnya anggap 10 gitu ya. Kita pembagiannya tuh gimana untuk antara yang harus wajib kan berapa, Iya. sama yang ekstranya tuh berapa, biar nggak bener-bener nombok banget gitu.
Mungkin kan Oke. kadang orang perlu ada penggambaran seperti Iya, itu ya. Misalkan udah pasti nih kita jadi dua kali lipat kan kalau dapat THR kan pas lagi di bulan puasa ini. Itu gimana ya? Nah sebenarnya THR atau biasanya bonus gitu ya buat teman-teman yang kerjanya kantoran itu kan dapatnya setahun sekali. Iya. Tapi kita jangan lupa juga sebenarnya kita selain di bulan Ramadan ini kita juga punya expense tahunan. Iya, Contohnya pajak. benar. Ya pajak kan, pajak Macam biasanya kita mobil nggak, lah, apalah iya gitu kan. pajak biasanya kita belum alokasiin tuh. Jadi Iya. sebenarnya perhitungannya yang ideal itu THR plus bonus itu Iya. kita kurangin untuk pengeluaran tahunan dulu. THR plus bonus. Iya. Termasuk listrik, air gitu-gitu juga dong. Itu kan berarti. bulahan. Tapi itu iya benar bulan. Yang Ini tahunan. yang ya tahunan. soalnya. Oh Jadi, iya sih. Oh iya. Income bulanan untuk memenuhi kebutuhan bulanan, income tahunan untuk memenuhi pengeluaran tahunan. Tahunan udah dipisahin dulu. Ah. Sisanya baru kita belanjain. Iya, Oke. betul Oh, gitu. iya, iya, Jadi benar, pajak terus kurban biasanya kan Ya, nggak nyiapin tahunan. juga gitu kan. Betul. Itu Dan kan jaraknya tahunan dekat tuh. dari Idul Fitri ya ke Idul Adha ya. Iya. Ya, suka, dekat. suka kaget lupa. gitu ya. Lupa dan kaget. Oh iya belum beli kurban ya ampun. Kok Iya, duit iya. lagi nih gitu. Iya benar-benar. Iya, Gitu. Jadi sebenarnya kan itu udah fix ya. Biasanya Iya. tiap tahun pengeluarannya pasti nggak berubah gitu. Tapi biasanya kita tiap tahun kok kaget terus ya kalau setiap harus ngeluarin pengeluaran pajak. itu. Itu ya yang perlu dipersiapkan ya. Iya. Jadi THR plus bonus pengeluaran tahunan dulu kita hitung Iya. sekian, baru sisanya baru kita bisa buat ekstra belanja apa Yes, gitu. betul. Oke, jadi tips yang sangat bermanfaat tuh teman-teman. THR plus bonus kurangin kebutuhan tiap tahun kita berapa Yes. gitu ya, baru sisanya dibelanjain. Mungkin ada KPR juga nggak ya? Kalau gue sih soalnya KPR tuh. KPR ada Nah, kan? kalau KPR itu harus dipisah lagi juga tuh. Makanya kan harus hitungannya harus yang kayak kalau tadi kata Mbak Putri udah dapat duit banyak, ada tahunan. Kalau gue ada misahin KPR lagi sendiri tuh. KPR tapi lagi jalan atau Baru mau. Oh, baru mau berarti lagi ngumpulin. Iya ngumpulin dananya buat DP. Oh, itu pas banget. Pas di BSI ada. BSI. Oh, iya. Iya. Oh, Iya iya. sih muda. Bisa KPR Bisa gitu. KPR. KPR syariah. Oke. Nama programnya Geriasi Muda. Geriasi muda. Iya, dan sekarang ini rumah keberapa yang lagi dibeli sekarang? Pertama Bu saya. Pertama. Nah, ada program pemerintah. Jangan kaget. Oh siap. Sudah siap nih. Jangan surprise. Mental udah siap nih Mbak Putri Awan nih Pak. Sekarang program pemerintah lagi ngadain DP-nya 0%. Oh siap. Nah itu kalau mau kelengkapannya bisa dilihat di IGTV kita yang sebelumnya ya. Kita ngebahas mengenai Oh, Geriasi iya. Muda Iya, ada di ada. episode sebelum-sebelumnya. Ntar saya nonton deh ya, Nah, episode detailnya sebelumnya ya. seperti apa. Jadi pokoknya sangat memudahkan untuk anak-anak muda mau berinvestasi. Terus juga ada BSI Auto misalnya kalau mau buat mobil atau Iya. apa, jadi memudahkan lah. Rumah Bintaro jadi nih. Amin, amin, amin. Mantap. Disebut loh, nanti teman-teman datang loh ke biar. Ya Bintaro gede juga. Oh iya benar-benar benar. Udah. Wah keren banget nih ya tipsnya ya Put ya. Tapi masih ada nih satu pertanyaan lagi Oke, dari boleh. teman-teman yang kayaknya benar-benar antusias banget soal hal ini ya. Aku belum punya rekening BSI nih. Nah sama kayak Kemal ya. Langsung gitu. Tapi masih ragu ke bank karena situasi pandemi. Bener Iya. juga kan? Bisa buka rekening lewat BSI Mobile aja nggak? Tadi sempat dibahas sih. Tapi mungkin teman-teman pengen lebih tahu detailnya nih. Oke, nah sekarang itu ada fitur yang sangat memudahkan kita, apalagi teman-teman gitu yang kayaknya takut gitu ya Betul. mau ke bank segala macam, jadi Ngantri pengen di rumah lah aja, apa iya gitu kan. benar ngantrinya segala macam, udah dimudahkan dengan cara teman-teman tinggal buka rekening Bank Syariah Indonesia itu dari aplikasinya BSI. Nanti tinggal ikutin aja semuanya di dalam aplikasi. KYC-nya juga maksudnya ini ya buat identifikasi beneran nggak sih nasabahnya ini gitu, dicek sama banknya itu semuanya lewat aplikasi gitu. Ya, dan ada video call itu tadi ya? Iya, di oke. video call-nya langsung gitu. Jadi Oh. udah buka rekening sekarang nggak usah ke bank lagi. Benar, Gampang. praktis, langsung dari rumah dan dimanapun ya, Iya. dan kapanpun loh, nggak Iya. ada jamnya loh. Iya. Aku juga Oh. baru tahu tuh tadi, jadi anytime ya bisa sampai tengah malam bisa, Oh, weekend bisa. lewat jam 12 bisa, jam 12 Bisa. tengah malam. Justru malah nggak ngantri katanya kalau tengah malam. Oh iya. Iya gitu, Oh. jadinya memang sangat memudahkan banget buat teman-teman yang pengen punya tabungan dimanapun dan kapanpun dengan cara nggak perlu ngantri gitu ya. Yes. Weekend juga aman kan? Weekend aman, juga. Tanggal gitu. merah aman. Tanggal merah juga Oh iya, aman tanggal merah. gitu. Itu sih biasanya kita mentok di jam offline di atas jam 12 kan. Terus habis itu weekend pas lagi free-free-nya sama tanggal merah. Iya, gitu udah gitu biasanya jamnya kan mungkin sampai jam 3 sore, Iya. 3:30 Iya, kan sampai di bank 3 jam itu, 4 ya. gitu. Mungkin baru masih ada aktivitas gitu kan, belum bisa datang ke bank gitu. Sekarang udah lewat aplikasi aja. Oke.
Wah, praktis banget ya pokoknya ya. BSI. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab semua keresahan dan kegalauan dari teman-teman nih mengenai gimana cara mengatur keuangan di saat bulan Ramadan supaya tidak boros, supaya tidak berlebihan, atau mungkin yang ingin segera membuka rekening tapi bingung caranya karena pandemi. Biasa kan orang punya tabungan pengen cepet-cepet ya duitnya daripada kepake buka rekening gimana tapi males gitu kan kalau ngantri harus bertemu banyak orang. Nah, itu udah kita jawab. Bagi teman-teman yang ingin ikut nih ngobrol bareng kita setiap saat, nah untuk episode berikutnya jangan lupa juga langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komen IGTV ini. Karena minggu depan ada topik yang pastinya lebih menarik ya. Minggu depan kita akan ngomong mengenai berbisnis di bulan Ramadan. Buat kamu yang punya unek-unek gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya nggak bisa terjawab selama ini boleh ditulis. Nanti kita pilih pertanyaan terbaik, langsung nanti dijawab sama Putri nih sebagai Syariah Financial Planner dan mendapatkan hadiah lagi Rp150.000 untuk saldo tabungan di Bank Syariah Indonesia. Langsung dibukain rekening. Jadi belum punya rekening langsung dibukain dapat saldo. Wah, keren banget kan? Berbisnis di apa tadi judulnya? Berbisnis di bulan Ramadan. Oh, saya berbisnis juga di bulan Ramadan. Apa tuh bisnisnya? Jadi saya bisa jadi bintang tamu yang next episode saya Oh, siap. gitu. Ya, saya kebetulan berbisnis juga, saya bikin sepatu saya. Oh, sepatu. Oh, iya. Jadi bisa diundang lagi saya. Oh, iya. Saya standby saya. Bikin sepatu. Terima kasih BSI top, mantap. Wah, Bank itu Syariah Indonesia. Oke, mantap. Iya. Kita emang harus memotivasi nih para teman-teman nih yang masih muda nih untuk berkarya ya, untuk selalu bergerak, berinvestasi biar masa depannya lebih seimbang dan harmoni. Seperti nama acara kita, Harmoni Life, ya nggak sih? Yoi. Benar. Nah, makasih banyak nih Kemal Siap. buat ngobrol-ngobrol santai dan serunya ini. Siap, Kakak. Jadi kayak aku langsung terinspirasi ingin segera beli sepatu. Loh, salah ya? Iya. Dan bikin kantor sendiri loh selama pas pandemi. Jadi bisa Wih. episode selanjutnya. Oh, bikin kantor. Pintar ya, bener-bener. Jadi segala sesuatu harus dipikirkan ya, bener ya. Iya, bener banget. Nah, mudah-mudahan Ramadannya juga di bulan puasa ini lancar, Amin. penuh berkah, makin banyak cuan, biar dapat ide-ide baru tahun ini, tahun depan dapat cuan lagi. Amin. Dan Seperti zakat. Zakat. Itu dia, zakat. Zakat Jadi sedekah. cuan tidak sedekah, apalah gunanya? Uang Wis. tidak dibawa mati, teman-teman. Masya Wis. Allah. Ini kayak jodohnya langsung berdatangan nih. Kayaknya yang komen nyari-nyari jodoh buat Kemal nih. Bahaya nih. Langsung pada pengen. Oke, makasih juga buat Putri ya insight-insightnya. Mudah-mudahan Aku bermanfaat. Langsung mendapatkan ilmu-ilmu baru loh tiap ketemu dia. Padahal ketemunya sering. Tapi tiap ketemu dapat lagi wawasan baru. Makanya harus rajin nonton ya Harmoni Live. Nah, bulan puasa adalah waktu yang tepat untuk melakukan kebaikan ya teman-teman ya. Mengatur keuangan dan menjaga hawa nafsu untuk berbelanja. Penting pokoknya buat teman-teman punya teman spiritual dan juga virtual yaitu BSI Mobile untuk menemani momen Ramadan karena bisa jadi sahabat spiritual, sahabat finansial dan juga bisa jadi sahabat sosial di bulan Ramadan. Semua jadi satu untuk teman-teman, paket komplit dari BSI Mobile. Oke, buat teman-teman mungkin yang pengen segera mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk kepoin semua sosial medianya BSI ya, dari IG-nya, dari YouTube-nya, dari websitenya. Kita lengkap memfasilitasi teman-teman supaya lebih harmoni dan seimbang kehidupannya. Kalau begitu, saya mohon pamit undur diri. Saya Soraya Larsati, Putri Madarina dan juga Kemal Palevi. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.